Oke, ini jam 3.10, kita mulai sekarang aja kali ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke modul hari ini, buat yang minggu kemarin gimana? Ada yang masih pengen nanya nggak? Atau ada yang kebingungan gitu? Ada yang masih nggak bisa atau gimana? Bisa langsung bilang aja di sini nggak apa-apa. Apa ada yang masih ada kendala nggak di sini? Oke, kayaknya nggak ada ya yang berkendala ya. Oke, oke, sip. Thank you, thank you. Oke, jadi sore semuanya. Hari ini kita masuk ke minggu kelima. Nah, di minggu kelima ini kita bakal ngebahas style sama tim aja sih. Jadi kita belajar gimana cara kita warnain sama nge-custom aplikasi kita. Mungkin kita pakai padding, pakai size, atau kita kasih warna-warna yang beda sama komponen dari default ini. Oke. Jadi ya sih minggu ini kita cukup belajar itu aja sih, style sama theming doang, nggak ada yang lain. Jadi gue bilang sini mungkin nggak terlalu susah ya karena kita cuma belajar warna-warnain doang sama kasih padding gitu. Mungkin langsung kita bisa mulai aja untuk minggu ini. Gue bakal share screen. Oke, ini udah muncul berarti ya. Oke, jadi di sini kita ada 4 bagian. Yang pertama itu menggunakan color generator dari Ionic-nya. Yang kedua itu styling beam results buat bikin result card-nya di hitam. Yang ketiga itu menggunakan responsive grid biar di HP, di desktop itu pas ukurannya enak dibaca, enak dipakai. Sama yang terakhir itu ada apa nih, komponen properties. Jadi kita bisa pakai properti yang udah disediakan sama Ionic-nya buat nge-custom kayak ukurannya, padding-nya, dan lain-lainnya. Itu bisa. Tapi kayak gitu, sama custom CSS sih. Ini kita pakai CSS yang kita buat dari diri kita sendiri, bukan properti dari Ionic-nya. Oke, mungkin gue langsung aja lanjut ke yang pertama nih, menggunakan color generator. Oke, jadi ini pertama, kalau kita klik, ah, kalau kita klik, dia bakal pindah ke sini nih, kalau kita buka. Nah, jadi di web Ionic ini dia tuh menyediakan sebuah web yang digunakan untuk mengenerate atau membuat color scheme dari aplikasi kalian nantinya. Jadi kalian bisa masukin kode kalian pengenkan, nanti dia bisa langsung auto generate dan langsung bisa kalian copy kode di sini nih. Sekarang kalau kalian lihat yang di kanan ini kan dia masih warna biru ya. Primer warna biru, terus secondary-nya warna biru muda, success-nya warna hijau, dan lain-lain nih. Nah, gimana nih kalau kita pengen ganti warna lain? Kita bisa ganti warna lain, itu kita tinggal masukin aja nih hex yang ada di input di sini ya nih. Contohnya nih, mungkin gue yang primary gue pengen ganti warna ungu, kayak yang ada di modul ini. Ini langsung aja gue masukin kodenya, kalau kita lihat modul ini kan 5C3566 ya. Masukin 5C, nah, 3566, berubah jadi ungu kan, berubah jadi ungu. Nah, buat yang shade sama pinnya ini dia langsung berubah otomatis, jadi kita nggak usah apa lagi. Dia ngambil dari hex ini, nanti dia bisa auto, bisa langsung hitung gimana cara ngasilin ungu shade-nya sama ungu tint-nya. Jadi kalian cukup masukin yang di atas aja dengan apa, yang ini doang. Terus primary kita bikin warna ungu, terus yang di modul ini kita pengen secondary kayak warna jingga ke oker-oker gitu ya, berarti kita masukin apa nih, CE5C00. CE5C00, bentar. CE5C00. Oke, kan kalau kita ngeganti, dia langsung ngeganti shade sama tintnya langsung. Nah, kalau udah, ini mungkin yang kayak T3-nya sukses warnanya kita bisa ganti, itu cukup kita ganti yang cukup yang primary sama secondary nggak apa. Nah kalau udah um, kode yang di bawah sini tuh langsung otomatis diganti, ya. Langsung keganti otomatis nih. Jadi kalian langsung klik copy yang ada di sini, kalian klik copy, kalau udah berhasil copy dia langsung ganti di copy. Kalian langsung bentar, masukin ke dalam sini nih, ke dalam folder yang di tim variables.css. Hapus dulu, ganti. Oke, ganti kalau udah lihat ya, yang primary-nya dia warna ungu 5C3566 sama yang secondary dia warna kayak jingga cover gitu, C5C00. Nah ini kalau gua buka,
Ya, sudah ganti nih. Tadi kan warna biru sebelumnya ya. Yang di model minggu sebelumnya itu warna biru. Sekarang kita ganti jadi kayak warna agak ungu-ungu tua gitu, langsung semua keganti di sini nih. Jadi semua batannya itu warna ungu, teksnya juga, dan komponen lain juga. Nah, itu kurang lebih. Nah, itu tuh cara pakai color generator buat ngubah SIM color aplikasi kalian. Itu bisa pakai um, generator yang udah disediain sama Yandex ini. Kalian ganti langsung root-nya yang ada di theme/variable.css. Oke, tadi kan root-nya udah ganti. Nah, next-nya kita bakal diminta buat coba-coba nih. Kita buat coba-coba gimana kalau kita pengen ngeganti color SIM kita, tapi spesifik terhadap satu platform aja. Misalnya kita pengen ganti warna primary kita di aplikasi yang untuk iOS itu iOS. Itu bisa. Kita langsung aja tag di sini ya. Kita masukin. Kita target selektornya kelas iOS, Ion Color Primary, Ion Color Primary, from Color Secondary. Ion Color Primary. Oke. Nah, yang ini artinya itu untuk platform iOS dia bakal memakai primary color ini, dia bakal pakai icon color secondary yang diambil dari sini nih. Artinya warna kayak jingga gitu buat warna primary-nya. Ini bisa kita cobain lewat DevTools. Lihat ya. Buat DevTools, pindahin, gue pindah ke iPhone. Iya, anggaplah. Ya kan? Ini sekarang belum keganti. Terus kalau kita pengen ganti, itu gimana caranya? Kita tinggal tekan tombol reverse saja. Kita langsung ganti nih. Cuman mungkin nggak keganti warnanya ternyata ya. Nggak keganti sih, cuman dia kayak default gitu warnanya. Baru check up yang salah gimana nih. Bentar. Oke. Terus, yang saya kembali. Oke. Ternyata gue tipe dikit di sini. Jadi gue ketik icon harusnya Ion ya. Coba aku coba lagi di sini. Oke, sekarang dia udah terganti di sini nih. Ya kan langsung jadi warna primary-nya itu warna jingga-jingga ini. Dan kalau kita ganti lagi kayak biasa, kita refresh, dia balik ke ini yang ungu yang kita define di sini. Cuman pas kita ganti jadi iOS, dia langsung berubah jadi warna secondary untuk warna primary-nya itu. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kita ubah lagi. Oke. Nah, kok lagi tahu di mana kodenya kok yang iOS? Taruh di sini langsungnya di luar root-nya, tapi tetap di variable.css ini. Jadi kita ada root, kita pisah nih, kita target iOS, langsung masukin color-nya. Kayak biasa aja. Oke, langsung kita lanjut ke modul berikutnya. Nah, sekarang kita pengen buat card kita yang di sini jadi hitam. Pertama, kita buat file baru untuk CSS-nya. Namanya itu bmresult.css di folder components. Kebetulan gue udah buat di sini. Ini. Nah, terus isinya itu cukup simple, cukup sederhana aja. Isinya itu kita pengen bikin background dari card-nya ini warna hitam, sama color, ini warna putih. Mungkin untuk color kita bakal anggap sebagai warna teksnya ya. Jadi background warna hitam, teksnya warna putih. Ini kita target Ion Card. Terus jangan lupa, ini kita target, ini sih, kita pengen target untuk card-nya, jadi bukan kelasnya. Beda kalau kita kasih titik. Kalau kayak gini artinya kan kita pengen target kelasnya. Kalau kayak gini artinya kita target Ion Card-nya, komponen yang udah dikasih sama Ionic-nya. Langsung aja, kita kasih kayak gini. Terus ntar kalian import CSS yang kalian buat itu ke dalam ini TSX-nya, yang sama yang PMR atau TSX kalian import, ntar langsung kalian pakai kayak biasa aja. Terus yang kita pakai. Oh.
Oke, dia keganti langsung nih. Kurang lebih kayak itu cara ngubah card dari itunya. Kita bisa bikin file size khusus, terus kita ubah, kita target komponennya itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Kita yang nomor 4 kalian cobain. Next apa lagi nih? Oke, next kita bakal bahas tentang responsive read. Yang ini bakal bisa dibantu sama Stephen ya. Silakan Stephen. Oke, hari gue lanjut lagi ya. Buat yang tadi, sekarang udah masuk di responsive grid-nya. Bentar ya. Oke, screen dulu. Oke, jadi kan kita ada hari ini kan masuk responsive grid. Nah, kalau kalian kan sebenarnya kalau kalian di PTI ada tuh yang kalian bikin apa supaya dia itu bisa apa namanya tampilannya disesuaikan dengan lebar layarnya. Nah, itu gimana caranya? Itu gampang. Kita langsung aja dari Iron Grid yang udah ada, kita tambahin lagi Iron Grid di dalam Iron Grid. Jadi kalau kita lihat di sini, udah muncul ya Visual Studio Code gue ya. Nah, jadi sekarang kita itu masuk ke sini sebentar. Terus sebelah-sebelahan aja modulnya. Nah, ini kebetulan adanya di ini, di BMI ya. Iron Grid. Oke, ini ya Iron Grid-nya ya, dia yang konten. Nah, kita tinggal tambahin aja Iron Grid lagi. Jadi kita ketik dulu Iron Grid. Terus di sini Iron Grid lagi. Terus ini Iron Row. Iron Call. Terus kalian tinggal pindahin ini ke dalam grid yang awalnya ini. Kita pindah ke sini. Grid. Oke, harus kayak gitu. Nah, itu jadi kalau kita mau pindahin kita bisa bikin yaitu responsif. Nah, terus buat ngatur gimana sih? Kita tinggal panggil aja si size SM size-nya yang kita sesuaiin. Kalau kita mau device-nya small, itu SM kan, dia ukurannya berapa. Kalau dia MD medium berapa. Jadi kalau kalian cutting lagi yang di sini, gua ada linknya nggak ya? Sebentar. Nah, jadi kalau kalian cutting yang di sini, itu ada ini ya, ukuran SM, MD, LG sama XL. Itu acuan lebarnya itu berapa? Kan ini bisa banyak kok di Google, kalian tinggal ngikutin aja gitu ya. Kalau SM 540, dia MD minimal sekitar 758 ke atas, kalau large scale 992 gitu ya. Ini buat gambaran aja, buat apa sih yang arti dari si SM sama MD di sini gitu. Sekarang gue ketik lagi, gue masukin ke sini. Jadi si Iron Call ya, Iron Call sebelum Iron Grid-nya kita tambahin size SM 8, offset SM 2, size MD-nya 6, sama offset MD-nya 3. Gitu ya. Jadi gambarannya ini tetap biasa, kita anggapannya, ingat kalau gue gambar pakai pen, anggapannya itu satu grid ini, itu anggapnya ada 12 kolom. Iya, gue gedein. Oke, gue gedein di sini 12 kolom ya. Nah, jadi kalian tinggal kalian tinggal sesuaiin aja. Kalian mau besar berapa? Kan kalau misalnya kalian di sini nih, di sini size SM 8, offsetnya 2. Offset itu bagian kiri kanan ya. Jadi dia itu kontennya ada gedenya 8. Terus ada si offset yang di sini 2. Offset 2. Di sini lagi offset 2. Nah, kalau misalnya buat yang size mediumnya nih, mediumnya kan ada 6 sama 3. Nah, sama di sini jadi dia offset kayak di sini 3. Offset 3, kontennya 6. Offset 3. Kurang lebih gambaran buat tampilan kontennya gini, buat bedanya si
size ini sama offsetnya. Jadi offset tuh di kiri kanannya, gitu ya. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak sebelum gue lanjut? Gimana? Oke, aman ya. Kalau aman gue bakal lanjutin lagi. Jadi kan abis itu kita langsung lihat nih, gue save ya hasil kerjaan kita, hasil kerjaan yang kita cobain. Gue masuk ke sini. Nah, dari sini nih, kan awalnya kalau kalian belum pakai MD kan, dia bakal nge-stretch ke samping sini sama samping sini kan, dia bakal manjang gitu. Nah, tapi karena kita udah pakai offset 63 untuk ukuran layar yang di atas minimal medium, dia bakal nge-compress. Jadi dia itu lebih ke tengah sekarang. Nah, jadi kalau kita masukin, dia tetap ambil di samping sini. Gitu ya. Tetap batasannya ini. Jadi di sini offset. Mana ya? Gue gambar. Di sini offset 3. Off 3. Di sini off 3 ya. Ini konten 6. Konten 6 gitu. Jadi ini anggapannya kayak gini kolomnya. Nah, kita bakal lanjut lagi. Gue bakal lanjut lagi ke bagian yang ini ya. Apa? Lagi modulnya. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil versi mobile ya, tetap full nih. Kan ini dia lebih kecil ya. Pixel kita ambilnya HP Pixel kan itu pasti lebih kecil dibanding batas yang tadi kan, batas yang small itu. Nah, jadi kita anggapnya ini dia full. Jadi di sini kalau di sini ya offsetnya 2, di sini 2, ini 8 gitu. Kurang lebih gambaran kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya sama yang button controls ini. Gue balik lagi ke button controls. Ini juga sama. Kan ini ada ini nih. Awalnya kita nggak ngasih ukurannya, gitu ya. Tapi sekarang kita kasih ukurannya. Sekarang kita kasih size-nya 12. Size 12, size ND 6. Artinya sama aja. Kalau misalnya dia medium, dia bakal baterai dikecilin biar nggak terlalu gedean. Kalau layarnya gede gitu. Ini kalau balik center, supaya dia nggak mencong kiri kanan. Awalnya dia masih kiri sama masih kanan. Sekarang kita rapiin di tengah semua. Sekarang kalau kita panggil lagi, kalau misalnya kita refresh ya, kalau misalnya di HP dia di tengah kayak gini. Tapi kalau misalnya kita pakainya si normal, layar normal, dia masih bersebelahan kayak gini. Kalian ingat yang tadi, yang record tadi. Record tadi kan kita tulis kalau misalnya size-nya lebih kecil dari medium, kita kasih 6. Kasih 12. Tapi kalau dia lebarnya udah medium, kita kasih ukurannya setengah aja gitu. Dan ini lebih kecil dari medium. Jadi kita anggapnya dia satu kolom. Tapi karena kalau kita pakai layar ini, kan udah lebih dari medium tuh. Minimal medium. Nah, kita anggap buttonnya bagi 2. Kita bagi satu baris, jatahnya dapat 2. Nah, jadi kita dapat 2 button kayak gini gitu. Oke. Sampai sini menanya dulu nggak tentang tentang responsive grid buat membuat komponen responsif? Gimana guys, masih yang bingung nggak? Atau kecepatan? Kok mau tanya kok. Boleh? Tadi boleh lihat codingnya nggak? Boleh? Oh, berarti sebenarnya konsepnya apa namanya, yang gridnya ini tuh mirip kayak apa ya? Gridnya Bootstrap yang kayak di CSS biasa kan ya kok? Konsepnya kurang lebih dasarnya kayak gitu. Konsep dasarnya kurang lebih. Tapi
karena kita pakai Ionic, pasti dia ada perbedaan dikit di sistem sintaksnya gitu ya. Karena kita rekreasinya kan berbasis Ionic nih. Ion call, ada Ion button gitu ya. Kan kalau kita bootstrap kan langsungnya button gitu ya. Nah, tapi secara kalau kita pakai konsep dasar cara pikirnya, kalau bisa dianggap bootstrap emang mirip sih. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi Oh, disesuaikan lagi sama Ionicnya. oh ya, sama itu kok. Kalau grid ini cuma bisa dipakainya kalau ada di row sama call-nya aja ya. Apakah maksudnya kayak Eh, ion header tapi kita define size sama itunya bisa nggak? Oke, kalau itu sebenarnya kita belum pernah coba juga ya untuk apakah Ion call sama grid row-nya ini bisa kita bikin size SM apa sih kita define size apa enggak sih gitu. Jadi Oh, emang kita belum coba jujur aja. oh, Tapi ya, mungkin kalau mau kita explore juga boleh sih. ya, oke oke, thank you kok. Oke. Oke, ada lagi mungkin kayak dulu aja nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau apa? Gue lan belum ada yang mau nanya, gue lanjut dulu aja ya ke komponen properties. Nah, jadi komponen properties ini itu apa sih? Jadi kita di Ionic itu udah ngasih beberapa kayak kita ngubah. Biasanya kita pakai CSS nih, gitu ya. Nah, sekarang kita itu bisa pakai eh, properties yang udah built-in, jadi kita nggak perlu define CSS tambahan lagi gitu. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya, gue ambil lagi, kita refer lagi ke dokumentasi, karena emang ujung-ujungnya baik lagi dokumentasi gitu ya. Nah, gimana? Contohnya ke si ayang batang nih. Ayang batang ini kan kita bisa lihat di sini. Dia ada apa aja sih atributnya? Ada expand. Expand ini ngapain? Oh, kalau misalnya full, dia itu nggak ada border di kiri kanannya. Tapi kalau misalnya dia block, dia full, tapi uh, ujung sudutnya itu ini ya melengkung, nggak tajam nih. Kan dikasih nih kalau block width dia agak melengkung dikit nih, rounded. Kalau full width dia tajam, siku. Terus kalau fill gimana? Nah, kalau misalnya value-nya nih ada nih. Kalau misalnya solid, di sini solid. Kalau dia outline, dia pakai outline. Kalau clear, ya clear gitu ya. Nih, gue kasih ininya aja. Gue sambil demoing di sini. Sebentar ya. Oke. Nah, misalnya tadi kita balik lagi ke modul tadi ya. Kita masukin di ayang button yang props on calculate-nya sama yang button reset-nya. Gue kasih nih. Pertama di expand-nya block. Gue sesuaiin dulu ya sama modul ya. Expand block. Color-nya success. Yang ini gue kasih fill-nya clear. Color-nya medium. Nah, gue panggil dan udah berubah nih sesuai modul ya. Jadinya, wah modulnya mana sih? Ah ini. Jadi Dia itu warnanya si calculate success. Success kan warnanya hijau ya. Itu juga kalau kalian pakai bootstrap juga pasti warnanya hijau. Terus juga ada si ini fill clear. Fill clear di mana? Gue panggil lagi nih dokumentasinya. Kalau fill clear, yaitu backgroundnya transparent. Transparent background ya. Nah, sekarang gue ubah lagi nih. Misalnya gue mau bikin fill solid. Fill-nya sini solid. Nah, nanti kan jadinya warnanya full nih, nggak lagi transparan ke tadi. Sama yang expand, kan lagi blok nih. Blok ini yang bulat ya, yang dia melengkung nih sampingnya nih. Kalau misalnya dia ubah jadi full, dia jadi tajam siku, kayak gitu. Ini contoh penggunaan properties di Ionic. Ada yang mau tanya dulu buat komponen propertiesnya?
kalau misalnya belum ada yang mau tanya, gue lanjut ke materi terakhir ya, yang custom CSS. Nah, custom CSS ini gimana sih? Sebenarnya nggak usah ribet-ribet banget lah custom CSS. Jadi kayak CSS biasa aja gitu. Nah, jadi pertama nih, misalnya gue bikin, gue ikutin contoh modul aja ya. Kan ada Ironclad nih, ID result gitu ya. Yang hasilnya gue mau pindahin ya. Masih di sini Ironclad. Nah, gue bikin di sini namanya ID result. Terus kan ada CSS nih yang tadi kita sempat bikin ya. Gue tambahin lagi di sini custom CSS-nya. Result H2 font size-nya 1 rem. Terus result H1 itu font size-nya 2 rem. Margin 1 5 rem 0. From the table. Nah, terus kalau kita panggil lagi di sini, biar panggil nih 155, misalnya 45 gitu ya. Calculate. Nah, kan keluar nih hasilnya nih. Ini masih belum apa? Untuk kan di sini gue masih tulisnya H2 nih. Buat hasil hitungannya. Cuma yang H1 itu kenapa nggak kelihatan sesuai modul gitu ya. Kan kalau modul kan ada nih, karena emang gue belum bikin untuk yang ininya. Yang si tulisannya. Jadi kalau gue bikin di sini hasilnya di sini tulisnya ya si hasil gitu ya. Hasil hasil BMI dalam huruf gitu ya. Nah, nanti dia bakal muncul tuh hasil BMI dalam huruf. Nah, sekarang kalian kalau kalian ikutin modul minggu lalu, kalian kerjain semua, ini harusnya ya itu normal, kurus dan lain-lain itu ya. Nah, kalian juga bisa ubah-ubah nih. Misalnya gue bikin font size-nya mau gue gedein lagi jadi 4, ini juga gede sendiri tuh. Hasil BMI dalam huruf kayak gitu. Gue mau gedein juga angkanya, tinggal kalian ubah aja gitu. Kan dia ngikutin tag-nya. Misalnya gue bikin nih H3 gitu ya. H3 kan berarti kan belum ke define. Sorry. Nah, apa ya? H3 kan masih kecil nih. Tapi kalau gue misalnya bisa define nih, H3 gue mau gedein, kan juga bisa gitu ya. Tuh. Jadi dia ngikutin tag kalian mau define, tag ini style-nya apa aja gitu. Itu sih. Oke, kira-kira gitu aja sih untuk tutorial minggu ini. Ada yang tanya dulu nggak habis ini? Gimana guys, masih bingung nggak? Harusnya ini sih nggak terlalu ribet sih. Jadi ke styling doang harusnya minggu ini. Aman ya? Apa terlalu gampang kayak ini? Oke, ini artinya ntar UTS udah pasti bisa semua nih kayak step. Siap. Kita kasih soalnya yang susah aja ya UTS-nya. Bener. Emang UTS-nya project ya? Bukannya paperwork? Oh, nggak tahu deh kalau biasanya sih kalau emang apa ya, kita belum tahu juga, kita belum koordinasi sama Pak Wawo ya. Cuma kalau pengalaman dari mobile itu jadi kalau ini kan apa kalau kan kalian untuk UTS-nya masih ini ya, masih gimana sih kalian UTS dikasih tahu belum sama Pak Wawo gimana sistemnya? Mungkin kita yang miss juga nih di sini gitu. Seingat saya sih UTS-nya tuh ini ada buat paper gitu, tapi itu lektor atau lab saya nggak tahu deh. Paper ini paper masuknya kayak project dalam konteks kayak persiapan buat UASnya apa gimana? Ya, seingat saya begitu. Jadi buat paper dulu UTS, UASnya baru buat projectnya. Oh, proposalnya I see. Iya, proposal begitu. Tapi kurang tahu juga ya kalau dari apa sistem dari ini gimana, kita belum dapat info juga dari koordinatornya. Cuma kalau biasanya sih kalau mobile kita juga modelnya kayak gitu. Jadi kayak kita mobile kemarin kayak bikin proposal juga, walaupun UTS-nya sih teorinya ada ujiannya lagi gitu ya. Tapi biasanya kayak apa namanya
Untuk UTS kita yang kasih soalnya biasanya dari labnya sendiri ngasih soalnya, aslab kalian. Nanti pas UASnya soalnya bareng sama teori. Jadi kita dari aslab cuma ikut mix-saing aja sih. Biasanya sih kalau pas mobile Android kayak gitu ya, kurang tahu juga kalau cross platform gimana gitu. Paling ikutin dosen sih. Kalau dosennya bilang gimana, kita tinggal ikutin aja gitu. Oh, oke. Ya, jangan susah-susah ya. Kami pusing juga nih ya. Ada 4 praktikum soalnya. Iya, ngerti. Tinggal lah. Ngerti. Dikeroyok. Ah. Ngerti ya? Apa? Soalnya juga apa yang gue sempat bilang juga kan sama Diamond kayak sebenarnya sih kali ya dikasih kurikulum kayak gitu kita pun juga gak kepala, kita kayak angkatan 18 juga angkat tangan sih kalau kurikulum kayak gitu. Kalian disuruh ML, disuruh AI, mobile Android, GKA, mobile cross platform sih jujur gue akuin aja nggak ada otak gue bilang. Ya MBKM-nya ya begitulah. Konteks MBKM kan kalian harusnya semester 6 udah ngambil apa namanya, ngambil magang kan ya harusnya ya? Apa proyek peneliti yang kayak ngambil ya? Paling kayak gitu sih. Magang 6 bulan atau proyek penelitian. Cuma boleh nanya yang week kemarin nggak? Kemarin Mm-mm. nanya dikit dong sih. Kan Oke. harus dikumpul APK-nya juga ya? Mm-mm. Harus di-build ya? Mm-mm. Itu sama kayak yang Android biasa nggak nge-build-nya? Iya kayak Android biasa aja build-nya. Oke, gue lupa bikin APK yang ntar gue tambahin deh. Oke. Kok aku juga mau nanya kok tentang sebelumnya kok. Mm-mm. Kan pas saya buat APK kan bisa ada sign APK sama APK biasa ya. Itu bedanya apa ya? Kalau sign APK itu biasanya ini ya, itu lebih yang buat distribusi ke ini sih apa? Biasanya buat distribusi ke Google ya sih biasanya ya. Jadi kalian udah bener-bener desain biar siap dirilis di Google Play sih. Kalau unsigned itu biasanya yang buat tes kan emang ya? Apa salah? Jadi kalau lu sign itu, biasanya lu buat pastiin ke Google kalau itu aplikasinya benar-benar yang lu buat. Jadi bisa Mm. upload lebih secure itu sih istilahnya. Buat mastiin kalau lu yang bikin gitu. Kalau unsigned, iya sama kayak Stephen bilang, buat testing gitu. Jadi kita nggak usah khawatirin buat upload ke Play Store-nya itu. Soalnya kalau kita pengen upload ke Play Store, wajib desain gitu sih. Jadi kalau buat yang ini, modul ini, yang pengumpulan, pakai yang unsigned nggak apa sih, biar nggak terlibat juga. Nggak masalah. Kecuali kalian diminta buat upload di Play Store, baru kalian urus buat nge-sign up APK-nya itu. Tapi kalau buat kumpul yang bisa doang, nggak usah. Dan yang lain masih ada pengen nanya apa enggak nih?
Atau pengen cepet-cepat bubar lagi atau gimana? Waduh, udah diminta absang aja nih. Gue pengen cepet-cepet bubar kali ini ya. Kecewa lah gue anjing. Ya guys, guys, bentar gue absang dulu ya. Oke lah. Ini sambil on cam kali ya. Gimana, Seven? Boleh? Oke, on On cam cam yuk. aja. On cam. Biar kalian cepet bubar juga. Yuk on cam yuk, yang belum on cam. Siapa nih yang belum nih? Si banyak juga. Oke, gue cek di sini yang belum ada ya. Fadri ada. Fadri nggak ada ya di ininya. Alvin juga nggak ada ya di. Nah, itu sih di partisipan ini. Oke, nggak ada. Lanjut. Siapa yang ada? 35 orang yang ada, yang hadir. 35. Kurang berapa itu? Bener sih, kurang 2 doang sih. Pas kurang 2. Oke, tinggal request yang mau absen. Yuk, siapapun yuk boleh. Oke, Tania ya. Buat Maurice, kalau nggak diminta berarti nggak usah sih. Kok hilang? Bentar. Oke, udah ya. Boleh di kamera tadi buat foto ininya udah boleh off cam lagi. Gimana, ada yang masih pengen nanya nggak? Kalau nggak ada, kita tunggu ya sampai menit 55. Siapa tahu yang pengen nanya, bisa langsung aja, nggak masalah.
Oh ya, kok mau nanya kok. Kenapa tuh? Yo, kenapa? Di teori tadi itu tunjukin kalau kita mau ganti warna cardnya sesuai komoditas dan sebagainya itu dikasih titik di CSS-nya itu buat apa ya? Titik itu artinya ini kan, dia tuh target kelasnya. Kalau kita nggak pakai titik, itu kita target komponennya. Selector gitu sih, biasa-biasa. Yang pagar itu ID, terus apa lagi tuh? Pagar ID, titik kelas, kalau yang nggak pakai itu kan langsung komponennya. Udah, gue kasih linknya deh. Itu gue kasih linknya di chat. Jadi yang kalau kita awalnya dengan titik itu, artinya kita nggak mau nge-select kelasnya, pakai pagar atau ID. Kalau nggak pakai titik, nggak pakai pagar itu artinya elemen langsung, dan lain-lainnya. Itu kalau pengen lihat, bisa langsung aja di sana ya. Oke, gimana guys? Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Gimana nih, apa kita pengen bubar aja atau yang masih pengen tanya? Boleh langsung sebelum kita bubarin sini. Oh ya, kok. Mau nanya lagi kok, sebentar. Apa itu? Kan laptopku kan pakainya dark theme ya. Hmm? Jadinya tuh di file tadi apa namanya? Variables ya maksudnya. Ya, Hmm? variables dan CSS itu kopas theme-nya tuh di root sama di dalam dark theme-nya. Itu masalah nggak ya? Maksudnya rootnya kasih dark theme gitu ya? Laptopku kan pakai dark theme. Jadinya aku kopasnya di root-nya sama di dark theme-nya. Yang add media preference dark theme apa itu? Enggak sih, enggak masalah sih harusnya itu. Hmm. Paling diubah jadi like team dulu aja buat ininya sih. Lagi ditulis sama Marvin. Sebenarnya sih yang penting konsep di sini tuh apa ya? Yang penting sih di sini kita fokusnya itu kalian ngerti cara main modifikasi apa color sih. Intinya fokusnya di situ sih. Sebenarnya kalau kayak apa? Kalau dark theme kan sebenarnya kayak variasinya ya, tapi intinya tetap apa? Tetap mainin color sih, style juga gitu. Jadi nggak masalah sih harusnya.
Oke. Ini yakin nggak ada yang mau nanya lagi nih? Oke guys, gue paham kalian pengen keluar semua. Oke lah, jadi kalau nggak ada yang mau nanya lagi, thank you banget udah datang di sesi hari ini. Jangan lupa kumpulin tugasnya, minggu paling lama terakhir biasa. Terus kalau ntar ada yang pengen tanya, langsung tanya di Discord juga nggak masalah. Oke, gitu aja palingan sih. Mungkin gue bubarin kali untuk sesi hari ini ya. Bisa langsung leave aja kalian masing-masing. Thank you guys. Ya, thank you guys. Makasih Thank Kak. you. Thank you. Thank you, Kak. Thank you, Kak.